Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang transformasi atau submateri refleksi pencerminan. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning berbantuan video, peserta didik mampu menjelaskan definisi refleksi atau pencerminkan berdasarkan video dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media video, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat refleksi atau pencerminan dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi bersama teman, peserta didik mampu menemukan titik bayangan pada diagram Kartesius dengan benar. Tujuan keempat, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi bersama teman, peserta didik bisa membuat koordinat bayangan hasil pencerminan dengan benar. Pengertian refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan benda ke cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Sebagai contoh, di sini ada benda asli segi 5 dicerminkan dengan garis yang berwarna merah, maka benda bayangannya akan berbentuk sama dan juga jaraknya akan sama. Jika benda asli digeser, maka bayangannya pun jaraknya akan bergeser. Sebelum kita memahami jenis-jenis sumbu cermin, kita kembali mengingatkan titik koordinat yang berada pada kuadran 1, 2, dan 3, serta 4. Di sini diagram Kartesius. Untuk kuadran 1 itu berada di atas kanan, di mana titik yang berada di kuadran 1 itu X-nya pasti positif, Y-nya juga positif. Untuk kuadran 2 berada di sebelah atas kiri. Untuk titik koordinat yang berada di kuadran 2, untuk X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran 3 berada di bawah sebelah kiri. Titik koordinat yang berada di kuadran 3 untuk X-nya negatif dan Y-nya negatif. Yang terakhir kuadran 4 berada di sebelah bawah kanan. Untuk koordinat yang berada di kuadran 4 untuk X-nya positif, Y-nya negatif. Berikut ini contoh menentukan titik koordinat bayangan A yang dicerminkan dengan sumbu Y. Titik A berada di kuadran 1. Untuk X-nya sama-sama kita lihat itu berada di
titik koordinat 8 untuk Y-nya 10. Titik A, X-nya 8, Y-nya 10, dicerminkan dengan sumbu Y, maka titik bayangannya itu berada di kuadran 2, yaitu di titik koordinat X-nya -8, Y-nya 10. Contoh berikutnya menentukan titik koordinat bayangan B yang dicerminkan dengan sumbu X. Titik koordinat B berada di kuadran 1 dengan titik koordinat X-nya 8, Y-nya 10. Dicerminkan dengan sumbu X. Maka titik cerminnya berada di kuadran 4. Seperti nampak pada gambar. Maka titik koordinatnya X-nya 8 positif dan Y-nya -10. Contoh berikutnya menentukan titik koordinat bayangan B yang dicerminkan dengan garis L. Titik koordinat B berada di X-nya 11, Y-nya 5. Dicerminkan dengan sumbu atau garis L. Nah, cara menentukan titik hasil cermin atau titik bayangan, kalian bisa menggunakan bantuan berupa plastik transparan atau kertas dengan membentuk segitiga seperti ini. Kemudian segitiga tersebut kalian putarkan 180 derajat ke arah yang berlawanan. Kemudian kalian berikan titiknya, sehingga titik bayangan dari titik C itu berada di titik koordinat X-nya 5, Y-nya 11. Demikian penjelasan materi pencerminan atau refleksi. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah dibagikan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.